Pagi hari ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kesimpulan yang terlalu cepat. Tujuan saya sharing pengajaran firman Allah ini begini saudara ya. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi situasi, kondisi, hal-hal yang memang kita nggak harapkan terjadi dalam hidup kita. Semua kita berharap yang terjadi dalam hidup kita itu adalah semua yang baik-baik saja. Hal yang menyenangkan. Kita setiap hari berharap yang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita adalah hal-hal yang indah. Hal yang senang, hal yang manis. Tetapi realitanya dalam hidup ini kadangkala dalam tanda kutip kita menghadapi realitas sesuatu yang kita nggak harapkan. Persoalan yang datang, kesulitan yang datang, maaf kata, malapetaka yang datang. Orang katakan kesialan Pak yang datang dalam hidup kita. Kadangkala warna-warna hidup seperti ini yang kita alami. Justru yang kita nggak harapkan itu yang terjadi, itu yang menimpa kita, itu yang kita alami. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika kita mengalami hal-hal yang kita nggak harapkan, saya berharap kita jangan berkesimpulan terlalu cepat tentang Tuhan. Kita berpikir Tuhan gak sayang kepada kita. Kita berkata Tuhan gak cinta lagi sama saya, Tuhan gak kayak dulu lagi. Kita berpikir bahwa Tuhan tinggalkan kita. Kita berpikir Tuhan tidak di pihak kita. Lalu iman kita jadi kendor. Lalu kasih kita jadi kendor. Kesetiaan kita kadarnya jadi turun. Karena kita nggak kenal dengan benar siapa Tuhan kita. Kita terlalu cepat berkesimpulan tentang Tuhan kita. Percayalah bahwa Tuhan sekalipun tak pernah tinggalkan kita. Jangan menilai Tuhan karena situasi yang tidak baik. Karena masalah-masalah kesukaran yang datang kepada kita. Lalu kita cepat menyimpulkan gini, Tuhan udah gak ada dalam hidup saya. Nah kita perlu belajar. Supaya kita jangan jadi anak Tuhan yang salah fokus, salah paham tentang Tuhan kita. Saya berharap penilaian kita tentang Tuhan kembali jernih, kembali benar. Jangan ada salah sangka dengan Tuhan. Jangan berkesimpulan terlalu cepat akan pekerjaan Tuhan, karyanya Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita baca ayatnya, Pengkhotbah pasal 3 di ayat yang ke-11 saudara ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat ini sama-sama ya. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gini ya saudara, pada bagian awal saya ingin sampaikan dulu Pengkhotbah pasal 3 di ayat 11 yang barusan kita baca ini. Itu kalau saya boleh bilang sederhananya kepada saudara supaya Anda gampang nangkapnya. Pengkhotbah 3 ayat 11 ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dapat kita bagi ayat-ayat ini, kalimat-kalimat firman Allah ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 11 katakan bahwa ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bagian yang pertama bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu pasti ada awal dan pasti ada akhirnya. Semua masalah, semua kehidupan yang kita alami, mau kesulitan, mau tantangan yang datang sama kita, kesulitan yang datang sama kita, kesukaran yang terjadi menghadang hidup kita, itu pasti ada startnya, itu pasti ada awalnya, gak ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi pada kita. Itu ada cerita awalnya. Kenapa masuk terjadi saya ngalami masalah ini? Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan, Tuhan kerjakan dalam diri kita,
itu ada awal, pasti ada akhir. Ada startnya, pasti ada endingnya. Ada finishnya. Jadi percayalah begini, situasi apapun masalah yang kita hadapi, nanti kita lihat ujungnya pasti indah. Sebab firman Allah berkata, Ia membuat segala sesuatu yang kita alami itu menjadi indah pada waktunya. Saudara percaya nggak dengan imanmu akan firman Allah ini bagian kalimat awal? Bahwa Tuhan bekerja dalam pekerjaannya dalam hidup kita. Apa yang Dia kerjakan, Dia akan buat yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat itu akhirnya pasti indah. Ada startnya masalah, tapi pasti ada akhirnya. Gak ada di dunia ini yang namanya cuaca malam itu malam terus. Besok pagi pasti terbit fajar. Tadi malam kita tidur gelap. Nanti sebentar lagi Anda lihat, itu pasti terjadi. Nanti matahari terbit, pagi pasti datang. Tidak ada masalah abadi. Tidak ada persoalan abadi. Saudara pagi ini boleh hadapi kesukaranmu. Engkau boleh mengalami kesulitanmu. Tapi saya berani berkata, tidak ada orang dalam hidupnya menghadapi sulit terus. Lewati saja kesulitanmu. Nikmati saja kesukaranmu. Hadapi pada gurunmu. Dengan Tuhan, bersama Tuhan. Nanti saudara akan lihat Tuhan kerjakan masalah yang kita hadapi sekarang. Ujungnya, finishnya Anda lihat. Jadi indah. Tidak ada masalah itu kekal. Pasti ada akhirnya. Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tolong setiap kita. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada awal persoalan, pasti ada akhirnya. Yang kedua, Alkitab katakan, bahkan dikatakan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Pelajaran bagian yang kedua begini, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu bernilai kekal. Itu sampai menyertai kita di sorga. Sampai kita bawa di sorga. Setiap kemenangan demi kemenangan itu punya nilai kekal di sorga. Itu ada pahalanya, itu ada berkatnya yang dicatat dari Tuhan diberikan kepada kita di sorga. Jadi sebetulnya setiap hari, setiap jam, setiap menit dalam kehidupan kita itu menarik loh, itu indah loh. Setiap tantangan-tantangan yang kita menangkan, setiap godaan-godaan, setiap kesulitan-kesulitan dalam hidup kita yang datang dalam hidup kita, itu kalau kita bisa menangkan, itu punya nilai kekal. Jadi setiap hari itu menarik. Ada pahala, ada berkat yang nilainya rohani, nilainya kekal, nilainya ilahi. Jadi saya mau katakan, setiap hari kalau kita jalan dengan Tuhan, itu kesempatannya jadi indah. Makin diobahkan hidup kita, makin luar biasa hidup kita, makin kita lebih menjadi daripada pemenang. Menarik. Makanya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, dikatakan ayat ini tadi dikatakan, tetapi manusia itu tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal startnya sampai akhir. Artinya apa? Bahwa manusia itu kita nggak bisa menyelami. Kita tidak bisa mengerti apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita. Apa yang Allah sedang rendah dalam hidup kita. Dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti. Maksudnya apa? Bagian ketiga. Kita ini sebagai manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kita manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang kita nggak paham, kok saya ngalami ini sih? Padahal saya udah setia, saya udah mengabdi melayani Tuhan. Ada mungkin orang berkata, saya udah jadi hamba Tuhan, tinggalkan dunia, berikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi kok saya ngalami? Kok saya mengalami kesukaran ini? Maaf ya, mic-nya tadi ada gangguan saudara ya. Mungkin saudara mengalami banyak hal dalam hidup ini. Saudara berkata, saya udah melayani Tuhan. Saya udah mengabdikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi saudara mungkin berkata, kok saya ngalami ini? Seringkali kita nggak paham.
Dengan keterbatasan kelemahan kita nggak ngerti sebetulnya kenapa saya ngalami ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar lewat firman Allah ini. Kita terbatas, kita boleh nggak paham dengan yang kita alami. Tetapi selama kita di dalam Tuhan, bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, Anda akan ngalami yang nama gini. Segala sesuatu itu akan menjadi indah pada waktunya. Anda mengalami namanya happy ending. Akhirnya, ujungnya Anda lihat keindahan. Anda lihat mujizat Tuhan. Anda lihat berkat Tuhan. Anda lihat pertolongan Tuhan yang Anda gak sangka-sangka. Anda berkata, dahsyat Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Kita terbatas. Bagian ketiga ini penting. Nah, saya mau terangkan bagian yang ketiga ini sama saudara. Yang saya coba sodorkan, singkapkan sama setiap saudara adalah bahwa kita adalah manusia, makhluk yang terbatas. Kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa menyelami, memahami apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kadang kita mengeluh, kadang kita nggak ngerti. Kadang kita mulai berkeluh kesah, kok saya ngalami ini. Memang ketika kita mengalami hal-hal peristiwa yang gak menyenangkan, itu kita susah. Waktu kita ngalami hari itu, jam itu, waktu itu, kita sedih, kita pusing, kita bingung, kita stres, kita down, kita depresi. Kenapa saya ngalami ini? Ini bentuk kelemahan kita. Sehebat-hebatnya kita, ingat kisah tentang Nabi Elia. Anda mau bicara apa kita tentang Nabi Elia? Seorang yang pernah berkata, hai api turun dari langit. Api turun dari langit. Dia seorang yang punya kuasa. Bahkan dengan perkataan iman Elia. Dia berkata, hujan jangan turun. Hujan gak turun. Bahkan dia buka itu langit. Hai hujan, turunlah engkau. Hujan turun, saudara. Ini seorang nabi, seorang manusia biasa yang punya kekuatan urapan kuasa iman luar biasa. Tapi kita tahu seorang yang hebat dipakai Tuhan, dipilih, diurapi Tuhan. Satu kali ketika dia mengalami sebuah peristiwa, ada sebuah momen, ada sebuah titik dalam kehidupan Elia. Dia stres berat, depresi, minta mati dia. Kenapa? Dikejar-kejar, mau ditangkap, dibunuh sama Ratu Isabel. Stres loh dia. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya? Saya, Anda manusia penuh kelemahan. Seringkali kita gak bisa menyelami apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu Anda yang sedang mengalami titik momen hidup yang lagi down. Lagi stres hari ini. Gak kuat saya pendeta. Saya berharap Anda bisa fokus mendengar firman Allah ini. Semua kita boleh diberkati dengan firman. Supaya kita kenal betul siapa Tuhan kita. Dan siapa diri kita. Tuhan kita gak terbatas, kita terbatas. Persoalannya kita gak ngerti. Coba kalau kita ngerti, kita gak pernah ngomel. Coba Ayub ketika diproses mengalami kesukaran dalam hidupnya. Dia ngerti dengan tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Dia barangkali gak ngomel-ngomel. Iya kan? Barangkali dia gak akan berkeluh kesah lalu berkata begini, Tuhan lebih baik aku mati saja. Jadi anak yang gugur lahir, mati sebelum lahir. Jadi anak yang keguguran saja. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan teman-temannya dan segala macam. Karena dia gak ngerti. Coba dia ngerti rencana Tuhan. Dia pasti bersyukur. Dia pasti gak ngomel-ngomel. Iya kan saudara ya. Sama dengan hidup kita. Kita gak bisa menyelami yang Allah kita kerjakan. Tetapi meskipun kita gak ngerti. Kenapa saya alami ini? Kenapa musibah datang? Kenapa saya sakit? Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa saya ngalami ini itu segala macam? Meskipun kita nggak ngerti kenapa kita hadapi semua. Selama kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Nanti akhirnya pasti happy ending. Segala sesuatu yang Allah kerjakan yang kita nggak paham. Ujungnya pasti indah pada waktunya. Satu kali saya ditanya oleh beberapa anak Tuhan ketika saya pelayanan di luar kota, karena kadangkala pun, tapi saya seringkali ada di penggembalaan untuk membangun jemaat. Tapi kadangkala ada teman-teman yang ngundang, saya sungkan, saya hadir untuk pelayanan. Ada beberapa kota, beberapa gereja saya datang, ada beberapa jemaat setelah saya khotbah
Itu tanya sama saya. Ini cuma intisarinya. Ada banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari jemaat ketika saya pelayanan keluar kota, termasuk jemaat di tempat saya menggembalakan. Ada jemaat yang bertanya begini, Pak Pendeta, Pak Yohanes, tadi Bapak katakan khotbah Tuhan itu baik. Saya jawab dong, iya betul, Tuhan itu baik. Ada apa? Pak Pendeta bilang Tuhan itu baik. Di mana baiknya Tuhan? Apa baiknya Tuhan buat hidup saya? Saya punya anak lahir cacat. Anak lahir cacat, anak saya cacat. Apa baiknya buat saya? Mana baiknya Tuhan? Apa enggak bingung saya gelabakan dikasih pertanyaan seperti itu? Mana baiknya Tuhan? Lalu dikaitkan dengan anaknya yang lahir cacat. Bingung saya jawabnya, saudara. Ada juga yang berkata begini, pendeta katakan tadi Tuhan itu baik dalam khotbah. Mana baiknya Tuhan? Apa baiknya Tuhan katanya? Ada apa? Tuhan itu baik. Saya udah menikah 10 tahun, 15 tahun sampai sekarang saya belum punya anak. Nikah gak punya anak sampai sekarang. Apa baiknya? Pernikahan mana baiknya Tuhan di mana? Ada juga orang yang berkata begini, ya mana baiknya Tuhan? Saya udah melayani Tuhan, tapi sampai sekarang pelayanan saya gak jadi-jadi. Kalau itu misalnya hamba Tuhan. Kenapa saya gak sukses-sukses? Macam-macam pertanyaan, macam-macam persoalan. Orang berkata, mana baiknya Tuhan? Saya ngalami musibah. Apa baiknya Tuhan? Dengan kesulitan-kesulitan usaha saya, kerjaan saya bangkrut begini. Ada macam-macam pertanyaan loh. Dan jujur saja, ketika saya berkata Tuhan itu baik kepada jemaat, di counter sama jemaat, mana baiknya Tuhan? Dikaitkan dengan masalah-masalah kesulitan yang dia hadapi. Agak bingung juga saya jawabnya. Agak kelabakan juga saya jawabnya. Itu dulu. Biasanya, tapi memang setahu saya, ya kita banyak hamba Tuhan di sini ya. Kami hamba Tuhan, saya pikir kita sepakat ya teman-teman pendeta. Kita punya jurus ajaib. Kita punya jurus pamungkas. Kita selalu berkata begini, Bu, Pak, di dunia ini tempatnya masalah. Tempatnya kesulitan. Semua orang mau beriman, gak beriman, percaya, gak percaya sama Tuhan, pasti ngalami masalah. Tapi Tuhan pasti tolong. Jangan karena Bapak Ibu ngalami masalah kesulitan, lalu berkata Tuhan gak baik. Tuhan gak berubah. Meskipun Bapak Ibu punya kesulitan masalah, oh karakter Tuhan, dia tetap baik. Amin. Biasanya jemaat berkata, amin Pak Pendeta. Pendeta punya jurus pamungkas. Selalu bisa kelit jawab apa pertanyaan jemaat. Gak berubah, meskipun Bapak Ibu punya persoalan, Tuhan tetap dia baik. Biasanya anak Tuhan berkata, amin Pak Pendeta. Sejujurnya sekarang ketika saya coba selami lagi, saya coba renungkan lagi, pelajari pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Jujur nih saya ngomong dari hati saya juga gak pernah puas ternyata dengan jawaban barusan seperti itu. Tuhan baik Pak, Tuhan baik Bu. Meskipun ibu punya masalah, jangan berkata Tuhan gak baik. Tuhan gak berubah, selama-lamanya baik. Meskipun Bapak Ibu punya masalah. Jujur, hari ini saya harus berkata ngaku sama saudara, saya pun gak pernah puas dengan jawaban saya sendiri. Tetapi hari ini sekarang, kalau Anda tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya ngalami kesulitan? Musibah datang, celaka datang. Kenapa saya sakit? Kenapa saya bangkrut? Kenapa rumah tangga saya goncang dalam hidup saya? Lalu Anda bertanya, mana baiknya Tuhan? Katanya Pak Pendeta Tuhan baik. Oke, saya akan jawab sama saudara. Dan biasanya saya menjawab sama jemaat, saya pakai contoh ini yang paling gampang untuk menerangkan. Kita gak bisa nyelami pekerjaan Tuhan. Anda lihat gambar ini. Ini adalah sebuah serial film kungfu atau silat. Saya mungkin pernah mencuplik ini sama jemaat dalam angle khotbah yang lain. Saya ketika remaja dulu, remaja SMP-an begitu ya. Mungkin sampai SMA kelas berapa. Saya hobi, salah satunya hobi baca komik-komik silat gitu ya. Berjilid-jilid tahan, 30 jilid, ada yang 50 jilid, tahan saya. Hobi. Cita-cita silat namanya anak remaja laki-laki gitu saudara. Senang dengan tokoh-tokoh yang hebat, yang sakti dan segala macam. Itu dulu saya remaja. Mungkin terikat boleh dikatakan begitu saudara. Nah, ada salah satu komik yang saya udah tahu ceritanya ternyata difilmkan. Ini mungkin puluhan tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu sempat top di serial televisi.
di salah satu TV swasta yang ada di kita itu ya. Ada satu seri televisi silat yang judulnya adalah Tolyongto, pedang golok naga itu saudara ya. Ketika saya baca di komik atau ketika saya lihat ini ternyata di jilid komiknya ada 30 jilid. Cocok di TV, di film serinya itu. Itu ada 30 seri. Jadi seri 1 sampai seri 30. Ketika saya baca di komiknya atau lihat di serial televisinya itu ya. Seri pertama itu ketika saya baca lakonnya, tokohnya bernama Tio Buki. Seorang pemuda sederhana gitu ya. Seorang pemuda yang baik gitu ya. Lalu saya baca pelajari terus pemuda ini, saya penasaran. Akhirnya Tio Buki anak muda sederhana yang baik yang jujur ini ujungnya jadi apa sih? Saya loncat. Dari seri 1 saya langsung lihat di seri 30. Ternyata ketika saya lihat di seri jilid yang ke-30 terakhir. Saya kagum. Seorang yang sederhana, yang biasa, yang gak bisa silat dan suka ditindas sama orang. Di seri terakhir 30 saya kaget. Ternyata pemuda yang sederhana namanya Tio Buki. Menjadi seorang pesilat yang sakti, yang tangguh gitu. Punya ilmu jurus matahari gitu ya. Bahkan di seri terakhir dia menjadi satu pemimpin, apa itu namanya, ketua partai pesilatan sekte Ming, sekte sesat, tapi jadi baik karena Tio Buki ini. Sampai semua partai pesilatan yang ada di masa itu, Shaolin, Gobi Pai, Kulumpai, segala macam yang papai, itu takut tunduk sama sekte Ming yang dipimpin sama Tio Buki, semuanya kagum. Saya wah luar biasa, senang saya bacanya. Lalu baru kemudian saya baca jilid yang kedua atau filmnya seri yang kedua. Seri ketiga, seri keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tahukah saudara begitu nonton film ini seri ketujuh. Tokoh yang namanya Tio Buki yang saya cerita sama saudara. Itu kena pukulan beracun tapak es sama tapak api kalau gak salah. Dan saya baca di situ semua orang yang kena pukulan beracun ini semuanya mati manusia. Pertanyaan saya, ketika saya lihat, saya di televisi film seri itu, Tio Buki kena pukulan tapak api, tapak es. Saya tanya, dia mati gak saudara? Pasti Anda berkata, ya enggak dong. Kan Pak Yohanes sudah lihat seri terakhir, dia jadi tokoh yang hebat. Jadi pemimpin partai persilatan. Jadi orang yang paling ditakuti, dihormati. Memang yang pertama, saya sudah baca cerita akhirnya dia hebat. Yang kedua, memang dia lakonnya. Jadi menarik dalam cerita ini. Dia kena pukulan, dia nggak mati. Kalau kita nggak ngerti ceritanya, wah mati. Semua orang kena pukul pasti mati. Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara hari ini sedang mengalami kesulitan dalam hidupmu. Belum ada kemenangan, belum ada kesuksesan. Pak, jalan keluarnya belum ada. Saya belum melihat keindahan, belum melihat kemanisan, belum melihat kesembuhan. Saya belum melihat kemenangan yang besar dari Tuhan loh Pak. Saya mau kasih tahu. Engkau yang sedang dalam kesetresanmu, kesusahanmu, keterpurukanmu. Engkau seperti pemuda Tio Buki yang masih ada di seri yang ketujuh. Masih belum apa-apa. Hidup masih jalan terus. Masalah mungkin saudara masih hadapi. Tetapi selama saudara jalan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Anda akan melihat ujungnya seri terakhir apa? Kemenangan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita indah pada waktunya Tuhan. Kesulitanmu hari ini itu bagaikan cerita ini masih di seri 7. Allah belum selesai pekerjaannya, rencananya dalam hidupmu. Percaya enggak pekerjaan Tuhan itu ujungnya indah? Kalau dia bisa bentuk alam semesta langit dan bumi, bumi bisa berputar pada porosnya. Kalau Tuhan bisa bikin bintang-bintang yang tergantung di atas itu gak berjatuhan. Tetap ada di sana. Tetap aman kita. Meskipun dunia berputar, kita gak guling-guling tuh. Apa itu bukan kehebatan Tuhan? Tuhan yang bisa atur alam semesta. Saya mau bilang dalam nama Yesus, masa iya Tuhan yang bisa atur hidupmu? Masa iya Tuhan tidak bisa atur kesulitanmu? Masa iya Tuhan tidak bisa mengerjakan yang terindah akhirnya dalam hidupmu? Belum selesai prosesnya Tuhan bekerja dalam hidup saudara.
Dia sedang bekerja hari ini. Makanya saya katakan saudara sebagai umat Allah tetap bersama Tuhan. Tetap di dalam iman dan tetaplah percaya kepada Dia. Jangan kita jadi umat Tuhan yang berkesimpulan terlalu cepat. Tuhan gak cinta saya, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan gak baik. Hanya gara-gara kesulitan kita hadapi. Belum selesai prosesnya Tuhan. Makanya gak usah khawatir, gak usah tenang, gak usah takut, tetap tenang. Kenapa? Masih di seri 7 kok. Belum terakhir, terakhir kemenangan. Anda jangan seperti umat Allah. Coba kita lihat Yesaya 49 ayat 14. Saya baca dengan cepat ya, dengan waktu yang ada kita pakai ya. Yesaya 49 ayat 14 saya baca. Sion berkata, siapa Sion? Sion dalam perjanjian lama adalah umat Israel, umat Allah. Sion zaman sekarang itulah Anda dan saya. Sion berkata, umat Allah berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Pertanyaannya adalah begini, kenapa umat Allah di perjanjian lama berkesimpulan seperti ini? Terlalu cepat mereka berkata gini, Tuhan melupakan kami. Tuhan sudah meninggalkan kami. Hanya gara-gara dalam peristiwa ayat ini, bangsa Israel ada di tanah pembuangan, di tanah Babel. Sebetulnya karena kesalahan mereka. Ada banyak kesulitan, masalah, celaka datang karena kekeliruan kita. Israel ngalami seperti itu. Ada di tanah Babel. Menderita, miskin, melarat, susah, stres mereka, depresi mereka, down hidupnya. Nah, ketika mengalami situasi seperti itu kondisinya, mereka berkesimpulan terlalu cepat. Berkata gini, Tuhan sudah melupakan kami kok sekarang. Tuhan udah meninggalkan kami. Tuhan gak kayak dulu lagi. Nah pertanyaannya, apakah benar Tuhan meninggalkan mereka? Apakah betul kesimpulan mereka? Saudara, coba Anda lihat screen ayat ini yang saya kasih sama saudara. Kalau kita baca di rumah, tolong dibaca Yesaya 49 ayat yang ke-8. Ya, nanti sampai Yesaya 50 ayat yang ketiga. Saya ulang ya. Tolong di rumah cek. Di Yesaya 49 ayat 8 sampai turun ke bawah Yesaya 50 sampai ayat ketiga. Itu ada judul perikopnya. Lembaga Alkitab Indonesia Live memberikan judul perikop di ayat ini adalah Sion dipulihkan. Saya ulang, Sion dipulihkan. Kalau ada kata dipulihkan, Sion dipulihkan, umat Allah dipulihkan, berarti kehidupan umat Allah sebelumnya berantakan. Ada kata dipulihkan. Hidupnya sebelumnya kacau, hidupnya hancur, hidupnya kacau balau dan segala macam. Makanya Tuhan mau pulihkan. Sebab itu kalau kita baca dalam perikop ayat ke-8, ada kata membangun, ada kata menolong, ada kata membentuk, ada kata menyelamatkan dan seterusnya. Saya baca ya, Yesaya 49 ayat 8 yang judul perikopnya di Alkitab kita adalah Sion dipulihkan, umat Allah dipulihkan. Saya baca ya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, Tuhan berkenan kepada kita, aku akan menjawab engkau. Kalau Tuhan menjawab doa kita, pasti pemulihan. Amin, saudara. Ada yang punya masalah hari ini, punya persoalan, hancur lebur, berantakan, stres saudara. Aduh pendeta, saya gak karuan, hati saya, pikiran saya kacau. Saya menghadapi masalah kesulitan ini loh. Tetapi pagi ini, kalau Tuhan menjawab doamu, semuanya jadi pulih. Yang kacau, yang ruwet, begitu Tuhan jawab doa saudara, pulih semua. Ada kata ini lagi, dan pada hari aku menyelamatkan. Kita pikir gak selamat, aku gak selamat. Kalau Tuhan menjawab doa saudara dan dia turun tangan menyelamatkan saudara, semuanya jadi ada jalan keluar. Yang bengkok-bengkok jadi rata, yang gelap gak lihat apa-apa jadi terang. Kenapa? Dia yang menjawab dan menyelamatkan kita. Aku akan menolong engkau. Dipulihkan. Oh, kalau Tuhan tolong kita pasti beres. Kita terbatas, kuasanya tak terbatas. Dia menolong kok. Makanya judulnya Sion dipulihkan. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan, ada kata membangunkan, bumi kembali dan untuk membagikan tanah-tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Dengan cepat saya mau sampaikan berikutnya. Apakah kesimpulan umat Allah tentang Tuhan itu benar?
bahwa Tuhan telah melupakan mereka, Tuhan telah meninggalkan mereka. Kalau kita baca di pasal yang sama di ayat 15, ternyata kesimpulan mereka yang terlalu cepat itu tidak benar. Bahwa ternyata Tuhan berkata, hei, aku tidak pernah melupakan engkau. Ini kan hanya gara-gara kesulitan. Memang kita lemah gak bisa menyelami Tuhan. Tapi jangan berkata Tuhan tinggalkan kita. Ternyata Sion umat Allah kesimpulannya salah. Saya baca ya, Yesaya 49 ayat 15. Atau sama-sama kita baca deh, dari tadi kita belum baca sama-sama ya. Sama-sama kita baca Yesaya 49 ayat 15, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Oh, ini menarik. Apa benar Tuhan melupakan mereka? Enggak. Sampai Tuhan berkata, dapatkah seorang, Tuhan kasih gambaran. Tuhan kasih sebuah perbandingan yang ekstrim. Karena umat Tuhan berkata, Tuhan melupakan meninggalkan aku. Tuhan langsung jawab dan kasih contoh gambaran ekstrim. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang lahir dari kandungannya? Saya tanya sama ibu-ibu. Saya tanya sama mama-mama yang ada di rumah termasuk yang di sini. Ini ada mama, 2 mama di sini ya. Kalau Anda sebagai mama, sebagai ibu kandung yang melahirkan anakmu, lahir dari kandunganmu, darah dagingmu, kamu lahirkan. Bisa nggak sayang sama anakmu? Bisa nggak saudara melupakan bayi yang saudara lahirkan? Bisa nggak melupakannya? Saya yakin jawaban kita orang yang sehat, yang normal pikiran kita, yang hidup kita benar takut akan Allah. Kita pasti sepakat setuju berkata, nggak bisa dong pendeta, kami akan menyayangi anak kami. Saya tidak akan pernah melupakan buang anak saya. Apapun terjadi itu anak saya, itu darah daging saya bela dia, saya cinta dia. Kita nggak bisa melupakan. Begitu anak kita dalam kesusahan, kita turun tangan. Itu kan hati papa, itu kan hati mama, apalagi mama yang melahirkan anak. Bisakah mama melupakan bayinya? Walaupun memang ada mama-mama, maafkan dia, ibu-ibu yang tidak sehat pikirannya. Gangguan dia, kacau dia. Tidak tahu alasan apa, ada ibu-ibu bisa memang lupakan anaknya. Karena Tuhan katakan gini, sekalipun dia melupakannya, ibu melupakan anaknya. Jadi kalau Tuhan tulis ini berarti memang ada ibu-ibu yang bisa begitu, yang gak benar hidupnya. Anaknya dibuang di tong sampah, maaf ya, dimakan sama anjing, mati dong, iya. Anaknya yang lahir di luar nikah ditaruh di depan pintu rumahnya orang, ditaruh di pintu rumah panti asuhan. Itu kan namanya melupakan, tidak sayang sama anaknya. Iya, Tuhan sudah ngomong kok, sekalipun dia ibu melupakan anaknya, tapi garis bawahi, ini janji Tuhan, ini garansi dari Tuhan. Tetapi aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Katakan amin. Katakan haleluya. Oh, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tegas berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun orang melupakan engkau, aku tidak pernah melupakan engkau. Jadi salah dong kesimpulan umat Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara punya kesulitan, punya kesukaran, saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang Anda gak harapkan. Saya ngalami ini Pak, padahal saya pendeta, saya jemaat yang setia, kenapa saya alami ini? Saudara percaya, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Saya kasih contoh terakhir. Lihat kehidupan kisah tentang kehidupan Yusuf. Ketika dia mimpi jadi pemimpin besar, semua saudara bahkan orang tuanya nyembah dia, menghormati dia. Setelah dia cerita, apakah Yusuf langsung jadi pemimpin yang hebat? Enggak. Ceritanya kemudian di gambar itu dia dibuang dalam sumur. Kalau kisah kehidupan Yusuf dibikin grafik, saya gak sempat bikin grafik. Itu grafik garisnya turun. Dimulai dia dibenci sama saudaranya, turun kan. Lalu kemudian dibuang dalam sumur, turun lagi. Apalagi? Dijual budak, jadi budak di Mesir, turun. Nyampe di Mesir di rumah Potifar kelihatan enak, kelihatannya mau naik, enggak naik, turun lagi. Difitnah sama istri Potifar katanya memperkosa, masuk dalam penjara. Narapidana kasus perjinaan, turun lagi. Di penjara, dilupakan lagi sama temannya juru minuman itu. Turun terus. Tapi lihat, kelihatannya turun terus. Lalu apakah Tuhan tinggalkan melupakan Yusuf? Tidak. Baca dalam Alkitab
Dari mulai Kejadian 37 terus sampai 39. Setiap kali dicatat nama Yusuf. Perhatikan ya. Setiap kali muncul di Alkitab nama Yusuf, di belakangnya selalu ada kata, sebab Tuhan menyertai dia. Selalu begitu. Muncul nama Yusuf, Tuhan menyertai dia. Muncul nama Yusuf, Tuhan menyertai dia. Tapi grafiknya turun. Makanya jangan kecepatan kesusu berkesimpulan terlalu cepat. Ketika kita hadapi persoalan, Tuhan gak beserta dengan kita. Gak begitu loh. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah melupakan kita. Dalam setiap kesulitan, stresnya kita, Dia tetap ada bersama kita. Aku tidak pernah melupakan kamu. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak pernah melupakan kamu. Saudara bisa berkata haleluya. Dia setia. Dan pada waktu akhirnya Yusuf indah pada waktunya Tuhan. Kita gak bisa menyelami kan. Turun sepertinya habis. Sepertinya sengsara lu, tamat lu. Siapa bilang? Dalam waktu 1 hari itu mustahil. Dalam waktu 1 hari itu gak mungkin. Dalam waktu 1 hari tiba-tiba dari dalam penjara dia jadi raja muda di Mesir. Gak pernah jadi camat, ya kan? Gak pernah jadi lurah, gak pernah jadi gubernur. Kok tiba-tiba jadi raja muda? Kok tiba-tiba jadi pemimpin dari semua para pejabat di Mesir? Kok gak masuk akal? Itulah Tuhan. Itulah Allah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak ada masalah yang kekal. Allah sedang merenda bekerja. Belum selesai prosesnya Tuhan. Belum selesai dia bekerja. Jangan ngomel dulu. Dia bekerja. Dia mau tunjukkan gini. Aku berkuasa loh. Lewat kesulitanmu. Aku akan tunjukkan kepadamu kuasaku yang luar biasa. Dan Yusuf lihat. Dia diangkat sederajat dengan raja. Orang nomor 2 di Mesir. Itu mustahil dalam 1 hari. Tuhan kalau jawab doa kita. Ayat tadi ya. Kalau dia menyelamatkan kita. Kalau dia menolong kita. Orang lain mungkin butuh 10 tahun. Dia cukup 1 jam. Dia cukup 1 hari. Semuanya selesai. Semuanya beres. Diberkati. Dipulihkan. Ditolong oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu itu indah pada waktunya.